wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore teman-teman historical semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu dan sejahtera. Oke. Jadi sore ini kita jalan-jalan di mana ini, Ham? Di desa Kutaliman tepatnya ya, di Makom Dalam Santri. Terus Ya di Makom Dalam Santri ya. Ada beberapa tempat yang menyematkan nama santri di suatu tempat-tempat yang dianggap sacred, dianggap sakral. Kita mungkin tahu ada makam Eyang Santri yang di Gunung Salak di Jawa Barat. Kemudian ada lagi makam Kiai Raden Santri yang di Gunung Pring di Magelang. Dan ini kita sore ini jalan-jalan ke Panembahan Dalam Santri, di mana ini adalah tempat peristirahatan dari salah seorang penyebar Islam di masa lalu, yaitu Syekh Ahmad Muhammad yang menyebarkan Islam di daerah kaki Gunung Slamet, tepatnya di desa Kutaliman. ya Mas Prima, sebelum melanjutkan ke dalam ya, saya mau tanya, ini kenapa bisa dinamakan Makom Dalam Santri dan siapa itu Syekh Ahmad Al Muhammad? Gitu Mas. Nah, beberapa literatur yang kita cari, baik itu dari dunia maya ataupun dari sang juru kunci sendiri yang dimana menjaga dan juga memelihara tempat ini, Makom Dalam Santri ya. Makom Dalam Santri, kenapa menggunakan kata dalam dan santri? Kata dalam itu bisa mengandung arti bahwa dalam itu kan dalam bahasa Jawa bisa diartikan dengan dalam atau rumah. Di sini artinya lebih luas. Dalam itu rumah, tempat beristirahat, tempat singgah ataupun tempat menerima atau melakukan suatu pembelajaran. Nah, ceritanya di sini itu dulu adalah sebuah pesantren daripada seorang penyebar Islam di masa lalu. Nah, kemudian santri itu kenapa kok menggunakan kata santri? Karena memang di sini adalah kita ngarai sebagai bekas situs dari pondok pesantren pada zaman dahulu, pusat penyebaran Islam di daerah Kutaliman, yang dimana di sini juga sekarang menjadi peristirahatan dari Syekh Ahmad Muhammad Kutaliman. Gitu. Dan ceritanya di sini itu Syekh Ahmad adalah beliau seorang keturunan raja, katakan bisa dikatakan Raja. pangeran. Ya dikatakan pangeran lah, keturunan bangsawan. Beliau ingin menimba ilmu, ingin belajar agama kepada beliau yang disebut dengan Eyang Kepadangan, atau ada yang menyebut juga Syekh Muzakir. Beliau datang ke sini mengutarakan niat ingin belajar ilmu agama. Sang Syekh Muzakir sendiri atau Eyang Kepadangan sendiri mau menerima beliau, tetapi dengan syarat yaitu menanggalkan gelar kebangsawanan dan meninggalkan kehidupan duniawinya yang mewah. Pas beliau datang ke sini pertama kali sowan, mengutarakan niat, mengutarakan ujub ingin menjadi murid beliau. Beliau ceritanya dulu membangun gajah ya, karena zaman dulu kan menunjukkan legitimasi kekuasaan dari seorang raja ataupun kerajaan, macam-macam. Dia punya kuda yang bagus-bagus, punya kereta kencana yang bagus, prajurit yang banyak, dan juga biasanya punya kendaraan-kendaraan yang binatang-binatang yang khusus dan juga dilatih, seperti contohnya gajah yang dikendarai oleh Syekh Ahmad Muhammad tersebut. Ceritanya dari berbagai literatur, Syekh Ahmad Muhammad tersebut nama aslinya adalah Raden Parto Kusumo, ceritanya gitu. Pas di sini aja Pak. Aslinya dari kalau Asli dari sini atau dari luar desa Kutaliman? dari luar, karena zaman dulu orang yang menuntut ilmu itu biasanya jauh-jauh, mereka mengembara. Tidak jarang yang menuntut ilmu dalam satu desa, satu kawasan ataupun satu wilayah sendiri, itu jarang. Mereka kebanyakan lebih ingin malah mengembara ke luar gitu. Oleh karena itu tempat ini, desa ini dinamai Kutaliman. Kuta yang artinya kota atau daerah atau desa, liman yang artinya gajah.
Liman itu bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi. Liman itu artinya gajah. Nah, ada yang menarik dari kata santri sendiri. Dalam santri ya. Dalam santri yaitu tempat apa? Tempat bagi para santri Menimba ilmu. Ya, tempat menimba ilmu, menempuh ilmu agama, kemudian berlaku prihatin, menempa diri secara fisik maupun mental. Kata santri itu sendiri, kalau dalam literatur, kita bicara literatur Islami ya, yang dimana rujukannya lebih mudah dicari dari bahasa Arab. Santri itu dari 4 kata: sin, nun, dari 5 maaf, sin, nun, ta, ro, dan ya. Nah, huruf sin sendiri itu maknanya adalah surur. Surur itu artinya kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang tampak di luar. Seperti kebahagiaan yang tampak di luar kan kita punya kendaraan yang mewah, kita punya pangkat yang bagus, kita punya pendidikan yang tinggi, punya istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang banyak, itu bukan. Tetapi surur itu kebahagiaan yang ada di dalam hati, yang lebih memunculkan ketenangan batin. Surur itu bahagia, tapi tidak bisa dinilai dengan hal-hal yang material gitu. Nah, ada korelasi juga antara surur. Nah, huruf sin itu surur kemudian merujuk kepada salamah. Salamah artinya keselamatan. Keselamatan tersebut meliputi selamat selama dia hidup di dunia dan juga hingga dia naik ke nirwana. Surur itu sebagaimana kita tahu, hati manusia kalau kita selalu susah, selalu sedih, maka penyakit kan akan berdatangan. Nah, pentingnya rasa senang, rasa gembira itu seperti itu, mudahnya seperti itu. Kemudian huruf yang sin, nun, huruf nun. Nun itu berarti nur atau cahaya. Bagaimana kita tahu ilmu itu kan adalah cahaya ya, Ham ya. Kita sekolah, berbagai jenjang, kemudian berbagai fakultas jurusan, berbagai teknik, berbagai jurusan, ikut pelatihan dan sebagainya. Dan banyak sekali. Nur itu artinya cahaya. Makanya kan ilmu itu cahaya. Memang benar ilmu itu cahaya. Karena apa? Dengan ilmu itu manusia jadi tahu apa yang dia lakukan, tahu takaran apa yang dia perbuat, kemudian tahu bagaimana cara dia menilai. Dia tidak, kalau seorang pemuda ilmu itu pasti pemikirannya lebih kritis, lebih luas, tidak memandang suatu hal hanya berdasarkan sudut pandangnya saja, tetapi dia bisa menempatkan dari sudut pandang yang lain. Seperti itu. Nah, ilmu itu menjadi petunjuk untuk sudah memang kita lihat, memang ilmu itu memang cahaya ya buat manusia. Ibaratnya kita melakukan hal sekecil apapun itu perlu didasari dengan ilmu. Kita makan harus dengan ilmu, kita minum dengan ilmu. Sampai hal yang kotor-kotor sekalipun, misal kita mau buang air pun ada ilmunya, ada tata caranya, ada adabnya juga. Kemudian lanjut lagi, huruf sin, nun, dan ta. Ta itu tabi itu artinya menurut, manut, patuh. Di sini menurut atau patuh itu adalah patut kedudukan seorang murid yang mematuhi perintah atau dawuh-dawuh dari gurunya. Nah, sebagaimana sang beliau yang dimakamkan di sini, Syekh Ahmad bin Hamad, beliau mematuhi dawuh dari gurunya, yaitu Eyang Kepadangan atau Syekh Mundakir, untuk meletakkan sementara kedudukan duniawinya sebagai seorang pangeran, sebagai keturunan kerajaan. Supaya apa? Supaya beliau lebih fokus dalam mencari ilmu agama. Kita tahu orang tua kita kan ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita, ini mungkin bisa dikatakan sebagai hakim ya. Kemudian orang tua yang mengajari kita ilmu. Nah, ini konteks kita adalah orang tua yang mengajari kita ilmu gitu. Jadi beliau juga orang tua kita, wajib kita hormati, wajib kita bakti, wajib kita doakan gitu. Ya, menurut apa yang dikatakan oleh guru. Karena terkadang kan seperti zaman sekarang ya, itu memang kenyataan yang miris ya. Ada anak yang
sekolah, kemudian sang guru tersebut mungkin memberikan katakanlah teguran ya, teguran. Misal dia nakal, dia bolos, kemudian mungkin untuk yang jenjang menengah ke atas mungkin dia merokok, dia meminum minuman keras, kemudian ditegur. Ditegur mungkin agak sedikit kasar, mungkin dicubit lah, tapi itu kan cubitan untuk mendidik, pukulan untuk mendidik. Nah, kadang yang menjadi pro dan kontra adalah tanggapan dari orang tua. Kemudian kan terjadi sekarang orang tua melaporkan guru karena teguran tersebut. Orang tua melaporkan guru karena mungkin pukulan yang mendidik gitu, ataupun teguran-teguran misal tidak boleh ikut kelas, mungkin dikeluarkan dari kelas, ataupun diberi hukuman untuk melakukan suatu hukuman seperti bersih-bersih kelas atau lari keliling lapangan, itu kan macam-macam. Untuk konsep sekarang, di zaman sekarang itu sangat pro dan kontra. Untuk kata tabi sendiri atau menurut atau manut atau patuh terhadap itu sangat susah untuk zaman sekarang, betul-betul sangat susah. Nah, lanjut ke huruf yang keempat, yaitu roh atau rahmat atau kasih sayang. Ketika seseorang sudah mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, ia akan bertindak tidak sembrono, tidak seenaknya sendiri. Ia akan lebih memikirkan efek jangka panjang dari apa yang dia perbuat. Nah, timbulnya adalah dia akan muncul kasih sayang. Ibarat kalau ada orang yang berniat buruk sama dia, kemudian bermaksud mencelakai sama dia, dia tahu, oh, dia dicela, dia dihina. Jadi orang yang mempunyai ilmu tersebut, orang yang mempunyai ilmu tersebut pun yang keluar itu hanya pikiran positif loh. Oh, nggak apa-apa deh, dia menghina saya, mungkin karena dia belum tahu, dia belum kenal saya. Jadi afirmasi yang keluar itu cuma positif, karena dia mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu. Kemudian yang terakhir, sin, nun, ta, ro, ya, yakin. Nah, ini adalah pokok yang kelima, yaitu yakin. Seorang murid harus yakin atas bimbingan gurunya, atas petunjuk gurunya, atas tanda-tanda ataupun rambu-rambu yang diberikan oleh gurunya. Karena apa? Terkadang kita mendapatkan apa yang tidak didapatkan dari orang tua kita, entah itu pengajaran, entah itu pengalaman, entah itu penempaan batin. Kita semua terkadang tidak mendapatkan dari orang tua kita. Nah, itulah yang disebut dengan orang tua yang melahirkan kita dan juga orang tua yang mengajari kita. Terkadang ada satu sisi kita sampai membenci orang tua kandung kita, mungkin karena suatu kasus, misal terjadi perceraian atau terjadi pertengkaran atau selisih pendapat yang fatal, malah bisa terjadi sampai orang tua membenci kepada anaknya atau sebaliknya anak membenci orang tua. Nah, hubungan antara murid dan guru adalah untuk meminimalisir hal tersebut, untuk mengurangi frekuensi untuk bisa ingkar, sifat-sifat ingkar itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Seorang murid kepada guru otomatis dia akan memiliki ikatan yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan juga ada pandangan kewibawaan yang berbeda loh. Kita berani minta langsung ke orang tua, langsung minta ini, minta itu segala macam. Tapi kepada guru kita lebih menjaga adab, lebih menjaga sopan santun, menjaga atmosfer sekalian, juga tidak seenaknya kita seperti minta kepada orang tua kandung kita. Dua rumpun pohon bambu kuning menyambut kami di pintu gerbang depan, dikelilingi pepohonan beringin yang berusia ratusan tahun. Tangga batu mengantarkan kami ke tempat peristirahatan seorang pangeran, seorang pengembara dari kalangan bangsawan. Demi mencari kebenaran, ia rela melepas segala kedudukan keduniawian. Terkadang dorongan nafsu seringkali dengan mudahnya mengotori tulusnya niat. Dahulu pintu gerbang ini tak pernah terkunci, seolah ia mempersilahkan siapapun yang ingin datang dengan berbagai peraduan. Tapi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab malah menodai tempat ini dengan tingkah laku yang kurang terpuji, demi memenuhi adrenalin rasa penasaran mereka. Akibatnya tak sedikit dari mereka menerima imbas akibat ulahnya sendiri. Berbagai cerita meliputi tempat ini, begitu rapat, sama seperti rapatnya rerimbunan dedaunan pohon yang menaungi lantai hutan tempat kami berpijak. Kami duduk,
menyatakan maksud kedatangan kami, memohon izin untuk masuk dan menggali cerita di tempat ini. Kuta Liman. Begitu tempat ini dikenal banyak orang. Banyak hal ganjil yang terjadi di tempat ini. Sekali lagi kami ingatkan, bersihkan niat kalian dan jangan mencoba sendirian. Ketika orang-orang sedang bersiarah, tak jarang mereka mendengar suara dentuman di tanah sekitar area makam, seperti sesuatu yang sangat berat yang jatuh ke bumi. Hal ini dikaitkan dengan seekor gajah tunggangan milik sang pangeran, yang dulu mengikuti kemanapun sang tuan pergi, hingga sampai pangeran menjadi murid dari Eyang Kiai Kepadangan di dalam santri. Sedikit data yang kami peroleh, pangeran tersebut bernama Raden Partokusumo, yang kemudian hari dikenal dengan nama Syekh Ahmad Muhammad. Kami hampir lupa, ternyata rumpun pohon bambu kuning tersebut merupakan sebuah tabir dan filter gaib dari tempat tersebut. Siapapun yang akan masuk akan secara otomatis terbaca niat dan tujuannya. Sebuah hal yang unik memang. Jika di dalam area makam penuh dengan hal positif, lain cerita dengan pintu gerbang depan. Beberapa energi juga sempat tertangkap oleh Ghost Oracle yang maknanya saling berkaitan. Ceritanya, siapapun yang datang ke tempat ini hanya mengharapkan embel-embel dunia, maka ia hanya akan rugi. Siapa yang datang mengharap pangkat, maka ia akan jatuh. Siapa yang datang dengan jabatan, maka hanya akan mendapatkan fitnahan. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat tulus dan suci, maka baginya penjagaan dari segala sisi. Dahulu pernah terjadi di tempat ini. Seorang anak muda dengan adrenalin yang begitu menggebu-gebu. Ia datang ke sini bermaksud untuk meminta nomor, atau yang lebih kita kenal dengan nama judi togel. Dia melakukan beberapa ritual di tempat ini demi mendapatkan nomor yang dia inginkan, untuk selanjutnya dia undikan demi mendapatkan uang. Tetapi bukan untung yang dia raih, hanya rugi dan sia-sia. Sebatang pohon lapuk jatuh menimpanya, membuatnya tak sadarkan diri. Hingga sampai pagi hari dia ditemukan oleh sang penjaga dan kemudian dikembalikan pulang ke rumahnya di desa sebelah. Pernah juga terjadi serombongan anak muda yang datang ke tempat itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan himbauan dan juga peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Akibatnya setelah keluar dari pintu gerbang, tak lama mereka berjalan ke arah parkir. Ke arah tempat parkir di mana mereka memarkirkan kendaraan. Salah satu dari mereka menggeliat kepanasan seperti dibakar api. Sontak hal ini membuat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah proses panjang, akhirnya anak tersebut pulih dan menceritakan hal-hal ganjil yang dia alami setelah keluar dari tempat tersebut. Sekali lagi kami ingatkan, bersihkan niat kalian dan jangan pernah mencoba sendirian. Terima kasih teman-teman historical sudah mengikuti perjalanan kita, jalan-jalan kita sore ini di Penambahan Dalam Santri. Ambil sisi positif dari perjalanan kita kali ini, karena yang baik-baik selalu datang dari Allah, yang kurang baik selalu datang di diri kita sendiri. Tetap ikuti perjalanan historical. Sampai jumpa.